yang kecil tak pula disebut nama ini. Insya Allah kita semua yang berhadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas doa-doa yang sudah Allah kabulkan jauh sejak tanggal 1 Rajab yang lalu. Dan hari ini doa itu sudah Allah kabulkan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma balighna fi syahri Ramadan. Ya Rabb, berkahi kami dulu di bulan Rajab, berkahi pula kami di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, para ayahanda kami, para bunda kami, adik-adik kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa begitu cepat waktu itu berlalu. Malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-6 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Doa-doa dulu yang sudah kita munajatkan kepada Allah, Allah kabulkan. Banyak orang yang mendambakan, menginginkan bisa kembali berjumpa dan bersua dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Tetapi ketika masanya sudah tiba, siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika masa itu tiba, kita harus siap untuk menjalaninya. Maka satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, nikmat dipanjangkan usia kita, dipanjangkan umur ibadah kita, sehingga kita bisa kembali bertemu dan bersua dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Dalam suatu kesempatan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, siapa orang yang paling baik di dunia ini?" Lalu kemudian baginda Nabi mengatakan, orang yang paling baik di dunia ini adalah mereka-mereka yang dipanjangkan umurnya, lalu kemudian makin banyak amalan solehnya, dipanjangkan usianya, makin dekat dia dengan Rabbnya. Oh gitu ya. Nah maka ini satu nikmat yang luar biasa. Kita hari ini bisa kembali bersua dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ramadan syahrul mubarak, Ramadan syahrul azim, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Orang-orang tua kami yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa-doa kita selanjutnya adalah semoga segala amal ibadah yang telah kita kerjakan mulai dari malam pertama di Ramadan yang lalu sampai saat ini, hendaknya diterima pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita berdoa kembali kepada Allah agar disehatkan badan ini, dipanjangkan usia ini, sehingga bisa kita menyelesaikan, menuntaskan serangkaian ibadah di bulan Ramadan di tahun ini. Dan layaklah kita nantinya, pantaslah kita nantinya mendapatkan sertifikat gelar la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah 183 yang menjadi landasan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan ini, kami yakin dan percaya semua kita sudah hafal ini ayat, gitu ya, sudah hafal ini ayat. Tetapi kita coba kembali memaknai lebih dalam makna yang terkandung di dalam Al-Baqarah 183 ini, yang kedepannya nanti mampu menjadi bekal kita buat menjalani di sisa waktu kita lebih kurang 24 malam ke depan, lebih kurang tinggal 25 hari Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Baqarah 183 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Paling tidak di dalam ayat ini ada 3 komponen di sana. Yang pertama, amanu, yang disuruh untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan beserta perangkat yang ada di dalamnya bukanlah orang sembarangan. Hanyalah orang-orang pilihan, hanyalah orang-orang tertentu. Siapa dia? Orang-orang yang beriman. Lalu kemudian yang kedua, ada ibadah yang mesti dilakukan oleh orang-orang beriman itu, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah apa tujuan dari serangkaian ibadah
yang dikerjakan di bulan Ramadan, puasa yang menjadi ibadah utama, lalu kemudian beserta perangkatnya, tujuannya tidak lain adalah agar kita mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bunda, Bapak Ibu sekalian, ketika suatu aktivitas yang dilakukan lebih kurang 20 sampai 30 hari, maka itu akan jadi kebiasaan dalam diri kita. Dan ketika kebiasaan itu dilakukan, maka pada akhirnya akan jadi habit, akan jadi karakter dalam diri kita. Jadi kalau 30 hari ini kita istiqomah mengerjakan sholat fardu kita selalu di awal waktu, maka insya Allah di 11 bulan berikutnya kita mampu pula untuk terus menjaga sholat kita dengan sholat yang terbang. Tinggal aja satu waktu, mungkin kecapean, lalu kemudian tidurnya terlelap dan bangunnya sudah kesiangan. Dan itu ada rasa penyesalan yang begitu dalam. Astagfirullah, sudah jam sekian rupanya. Nah, gitu ya. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa sholatnya di awal waktu. Apatah lagi bagi yang laki-laki, yang sudah berakal, yang sudah balik dan berakal ini, wajib sifatnya sholat berjamaah di masjid. Oh gitu ya. Laki sholatnya di masjid. Jadi kalau ada laki-laki yang sholat fardunya ini di rumah, itu namanya laki-laki soleha. Gitu Pak ya. Jadi para bunda sekalian, kalau ada suami kita nanti yang sholat fardunya masih di rumah, ingatkan dia, sholat ke masjid, kamu sholat, gitu ya. Karena sejatinya sholat wajib ini para laki-laki dianjurkan sangat untuk berjamaah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang termuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kualitas sholat kita. Lalu kemudian tambah dengan sholat sunnah. Ketika berbicara kuantitas, maka perlu ditambah dengan sholat sunnah. Apa satu di antaranya? Ayo istiqomah mengerjakan sholat sunnah rawatib. Ada 12 rakaat jumlahnya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ini. Ada 12 rakaat. Mana yang 12 rakaat ini? 2 rakaat sebelum subuh, lalu kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Tidak mampu kita 4 rakaat karena kesibukan aktivitas kita di siang hari, paling tidak 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, sudah berapa itu? 8. Lalu kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Orang yang mampu mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat ini dengan istiqomah sampai pada masanya tiba Allah menjemput ajalnya, maka Allah akan bangunkan rumah di surga insyaallah. Allahu akbar. Para sahabat ayah bunda sekalian, ketika baginda Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira ini berkenaan dengan kemuliaan keistimewaan sholat sunnah rawatib ini, mulai dari pertama mereka mendengarkan ini kemuliaan sholat sunnah rawatib sampai kematian menjemputnya, istiqomah mereka mengerjakan sholat sunnah rawatib. Nah, maka dengan barokahnya di bulan Ramadan, ayo kita tambah. Selain sholat fardu yang sudah kita persembahkan, yang sudah kita ubah, bagaimana kebiasaan lama kita selalu sering abai-abai dengan sholat wajib kita ini. Selain sholat fardu kita tingkatkan kualitasnya, lalu ditambah pula dengan sholat sunnah. Satu di antaranya apa? Sholat sunnah rawatib.